Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Berjumpa lagi dengan saya Khairul Umam, tapi sekarang di mata kuliah yang berbeda di semester yang baru. Mata kuliah Analisa Desain Berorientasi Objek. Oke, sebelumnya saya ucapkan sekali lagi selamat datang di semester yang baru. Selamat datang di semester 6 untuk Anda semua mahasiswa S1 Teknik Informatika Stikom PGRI Banyuwangi. Semester 6 ini bisa dibilang sudah menuju semester-semester akhir di mana Anda akan segera menempuh kelulusan begitu ya. Hanya kurang 1 tahun lah kalau boleh saya bilang. Dan di sini kita sudah mulai mengajak Anda untuk memilih bidang minat, bidang keahlian. Sehingga hari ini pun Anda mengambil mata kuliah analisa desain berorientasi objek yang masuk ke dalam bidang minat rekayasa perangkat lunak atau RPL. Oke, uh, kita akan bicara banyak dalam satu semester ini mengenai mata kuliah ini ADBO, tapi secara singkat untuk hari ini saya akan memberikan pengantar garis besar bagaimana kuliah kita ini nanti akan berlangsung selama satu semester. So, mari kita lihat. Oke. Kalau kita lihat ADBO atau dalam bahasa Inggris disebut juga sebagai Object Oriented Analysis and Design atau kita singkat sebagai OOAD, itu asalnya dari OOP. Nah, OOP, Object Oriented Programming, atau yang di kampus kita menyebut sebagai pemrograman berorientasi objek. Anda coba recall kembali kenangan Anda, memori Anda di semester 3 yang dulu ketika Anda belajar mata kuliah PBO. Ya, kalau kita bicara tentang itu pasti nggak pernah lepas dari yang namanya kelas, kemudian yang namanya objek. Saya yakin Anda masih mengingat itu semua gitu. Kalau tidak ingat ya dibuka-buka lagi. Kalau sudah bicara tentang kelas, kita bicara tentang objek, pastinya nanti akan bicara tentang inheritance atau pewarisan. Setelah itu bisa muncul polymorphism, bisa muncul encapsulation, dan masih banyak lagi konsep-konsep OOP yang pernah Anda pelajari. Nah, coba Anda buka lagi materinya, Anda baca-baca, atau mungkin Anda pernah buat kode program dengan menggunakan pendekatan OOP, itu bisa Anda pelajari lagi. Nah, OOAD atau ADBO itu berasal dari OOP, yang mana dari OOP itu setelah konsep objek atau objek base tadi itu diadaptasi ke dalam gaya pemrograman seperti yang pernah Anda lakukan di semester 3, muncullah konsep tentang perancangan tetapi harus berbasis objek juga. Ya, kalau ngodingnya berbasis objek, maka merancangnya harusnya kan juga basisnya objek gitu. Jangan sampai basisnya berbeda dengan implementasi. Kalau sudah ada desain juga muncul sebelum ada desain bahkan muncul analisis dulu begitu ya. Jadi best practice-nya itu kan kita melakukan analisis baru kita melakukan desain. Nah, kalau desainnya juga object oriented, berarti analisisnya juga kan harusnya object oriented. Nah itu. Jadi dari asal mulanya ada OOP, muncullah OOA, analisis yang berbasis objek, muncul juga OOD, desain yang berbasis objek, yang akhirnya di ujung-ujungnya nanti dua hal itu, analisis dan desain, bergabung menjadi satu kesatuan yang utuh. Karena memang seperti yang saya katakan tadi, perancangan tanpa analisis itu tidak bisa dilakukan, dan analisis hanya melakukan analisis tapi tidak merancang penyelesaian masalah, ya percuma. Sehingga terlahirlah yang namanya OOAD atau ADBO. Lalu tujuannya apa sih ADBO itu? Yang pertama, dengan adanya ADBO nanti desain sistem kita bisa mengubah hasil analisa itu menjadi sebuah desain sistem yang baik, yang sesuai berdasarkan dari hasil analisa tadi. Nah, jika bicara tentang perkembangan perangkat lunak, tentu perangkat lunak itu lahir dari masalah. Kalau tidak ada masalah, maka tidak ada alat, gitu kan ya.
Karena tidak ada masalah, maka manusia tidak berpikir ini bagaimana sih caranya bisa diatasi masalah ini dengan cepat, dengan tepat begitu. Sekali lagi Anda harus lihat bahwa software atau perangkat lunak itu sebetulnya alat, hanya saja dia tidak berwujud. Nah, untuk bisa menciptakan alat yang baik, tentu kita membutuhkan desain yang baik juga. Untuk menciptakan solusi yang baik bagi suatu permasalahan, tentu kita harus membuat alat yang baik berdasarkan dari desain yang baik tadi. Nah, untuk bisa mendapatkan desain yang baik, yang benar, yang tepat, ya kita harus melakukan analisis dulu. Kita harus melakukan analisa dulu di awal. Nah, itulah tujuan dari ADBO sebetulnya. Dengan adanya pendekatan ini, dengan adanya metode ini, maka diharapkan kita bisa melakukan analisa masalah, analisis masalah yang ada di kehidupan nyata kita. Kemudian kita ubah ia menjadi desain sistem yang baik. Jadi dari permasalahan dulu, kemudian ini nanti akan diwujudkan jadi aplikasi kan. Desain aplikasinya seperti ini. Berbicara tentang desain aplikasi, ini bukan berarti hanya desain tampilan loh ya. Desain aplikasi itu termasuk desain bagaimana jalannya data di dalam aplikasi, interaksi antar modul di dalam aplikasi. Intinya ngodingnya tuh gimana? Ya, ngodingnya itu gimana? Itu kan desain sistem. Walaupun belum diimplementasikan. Nah, ngodingnya gimana itu lahir dari ini karena ada masalah begini, maka nanti kita rancang seperti ini agar bisa dikoding seperti ini. Nah, itu secara singkatnya seperti itu. Nah, itulah tujuan dari ADBO yang pertama. Yang kedua, tujuannya adalah untuk mengembangkan arsitektur sistem yang kuat. Berhubungan juga dengan yang tujuan yang pertama ini. Umpamanya kita bikin rumah, kalau tidak dianalisa tempatnya, tidak dianalisa lingkungannya, kita tidak bisa membuat rumah yang nyaman. Lalu kalau kita tidak bisa merancang dengan tepat, tidak bisa mempertimbangkannya dengan baik, rumah yang kita bikin pun bisa jadi salah penataan. Mungkin jadinya sumpek, mungkin jadinya sumuk, mungkin jadinya tidak enak dipandang, banyak hal. Nah, itu artinya arsitekturnya tidak kuat kalau seperti itu. Sama juga di dalam pengembangan perangkat lunak. Kalau kita asal nulis coding program, pokoknya menurut saya begini gitu, mungkin, tetapi bisa saja tidak kuat. Karena memang tidak didahulukan berdasarkan analisa, juga tidak didahului oleh tahap desain perancangan. Ya, ini kadang menjadi penyakit programmer pemula ya. Maunya langsung ngoding aja, maunya langsung tempur aja, tapi nggak mengatur strategi. Alhasil pekerjaannya tidak selesai-selesai, bahkan hasilnya tidak maksimal. Nah, dengan ADBO diharapkan proses pengembangan perangkat lunak yang nanti dilakukan itu akan menghasilkan arsitektur sistem yang kuat. Tidak mudah goyah, tidak mudah rapuh. Nah, kemudian tujuan yang ketiga, menyesuaikan desain dengan lingkungan implementasi. Ya, aplikasi atau perangkat lunak yang kita bikin itu mungkin saja diaplikasikan di lingkungan-lingkungan yang bisa kita bilang berbeda antara lingkungan yang kita miliki gitu ya. Dipakai di rumah kita gitu misalnya cukup dengan apa yang kita ketahui. Nah, tetapi kalau itu dipindahkan ke rumah orang lain, kita kasih orang lain, mungkin saja orang lain akan kesulitan dalam menggunakannya. Bisa jadi seperti itu ya. Dengan adanya ADBO, dengan adanya analisis, kemudian adanya perancangan tadi atau desain, kita bisa membuat celah atau membuat mekanisme strategi yang kalau dipakai oleh ini begini, kalau dipakai oleh itu begitu. Nah, itulah nanti gunanya analisa dan perancangan. Jadi secara garis besar ADBO itu bisa kita sebut tujuannya untuk menyiapkan sistem ya, menyiapkan sistem yang akan dikembangkan, perangkat lunak yang dikembangkan menjadi lebih baik gitu. Nah, ini sejalan dengan dengan tujuan dari mata kuliah ini. Ini bukan mata kuliah, ADBO itu bukan mata kuliah ngoding ya. Bagi Anda yang mungkin ketar-ketir nanti di kuliah ini saya disuruh bikin program apa ya, tidak. Kita sama sekali tidak melakukan kode ngoding di sini karena memang nanti kita jelaskan ADBO itu justru ada di tahap sebelum kita ngoding gitu ya. Tahap perencanaannya semuanya ada di ADBO. Nah, tapi walaupun dia nggak ngoding, jangan dianggap remeh.
Justru inilah yang paling besar, yang mungkin orang banyak yang lupa bahwa bukan eksekusi ngoding itu yang utama dalam pengembangan perangkat lunak, tapi perencanaannya termasuk analisisnya itu yang paling utama. Nanti kita bahas. Oke. Sebelum lebih jauh ke sana, kita coba bandingkan dulu sebetulnya apa sih perbedaan antara analisis dan juga apa perbedaan antara desain. Oke. Beberapa poin yang bisa disebutkan di sini. Analisis itu fokus pada pemahaman masalah. Tentu di tahap analisis itu kita akan bertanya, ini ada masalah apa sih? Ya, kata kuncinya itu. Kedua, kalau udah ada masalah ini, solusinya bagaimana? Gitu. Ada masalah, tentu ada solusi. Nah, dengan solusi ini apakah efektif atau efisien? Karena kadang solusi iya, dia ngasih solusi efektif, mungkin efektif tapi mungkin tidak efisien, atau jangan-jangan efisien tapi tidak efektif. Nah itu, jadi di analisis itu benar-benar digali ini ada masalah apa, fokus masalah, tidak berbicara tentang ini nanti aplikasinya seperti apa ya gitu, enggak, tapi ini ada masalah apa gitu. Kemudian penyempurnaan desain. Terkadang sebuah perangkat lunak itu tidak dibuat dari nol, tetapi sudah ada yang bikin gitu ya, udah ada bikin versi 1 lah kita sebut begitu. Kemudian ternyata kurang, perkembangan zaman dia ada kekurangan, ada kebutuhan yang lain. Nah, kita nggak bisa langsung ngoding, kita nggak bisa langsung desain, kita harus menganalisis dulu. Oh apa sih yang kurang dari versi 1 itu? Ada masalah apa kok ini harus sampai di upgrade gitu? Nah itu kita analisis. Nah kemudian analisis itu perilaku. Ya memang menganalisis kan memang sebuah perilaku ya, kita melihat dulu perilaku dari oh iya ya sistem ini ternyata kurangnya seperti ini gitu, harusnya seperti itu. Nah disitulah yang digali perilakunya. Kemudian analisis juga sistem structure, artinya struktur dari sistem itu benar-benar dibedah di dalam tahap analisis ini. Belum digambarkan, tetapi dia sudah bilang oh nanti karena ada masalah ini kan solusinya begini, berarti nanti ada A, ada B, ada C gitu. Walaupun belum digambarkan keterhubungan A, B, C-nya mungkin belum gitu. Nah, kemudian di tahap analisis juga yang dibahas adalah functional requirement, kebutuhan fungsional. Ini kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya bisa ada di dalam secara umum bisa ini nanti aplikasi ini umumnya mungkin digunakan untuk mendata pasien di rumah sakit. Oh ini digunakan untuk mendata BPJS yang masuk. Oh ini digunakan untuk mendata bla 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 bla. Functional requirement seperti itu. Oke, fungsinya apa sih? Ada intinya seperti itu. Nanti mau dipakai buat apa sih? Kayak gitu. Nah kemudian small model, karena memang tahap analisis itu memang tahap awal ya, masih abstrak, masih kebanyakan belum begitu jelas ada apa di sana. Maka karena masih proses menggali, maka model yang digambarkan relatif kecil kalau dibandingkan dengan desain nanti. Begitu. Oke. Nah, yang desain dia fokus kepada pemahaman solusi. Jadi tadi ada masalah apa? Kan udah dianalisis ada masalah apa? Sekarang kita rancang. Oke, solusinya begini. Oh, ini pendataan di rumah sakit ini lama, harus lewat loket A B C D, harus memindahkan file dari A B C D. Oke, solusinya nanti kita bikin satu aplikasi aja, masukkan input begini, proses otomatis, output, selesai. Desain. Ya. Kemudian operation dan atribut. Jadi atribut-atribut maupun operasi-operasi yang fokusnya ke situ gitu, maksudnya oh ini nanti di aplikasi ini nanti ada kegiatan ini bisa begini, kemudian ada atribut-atributnya yang seperti ini begitu. Oke, lalu pada performa, desain itu juga mempertimbangkan performa dia. Aplikasi ini nanti pendataan ini kalau orang ngeklik paling lambat 1 detik sudah harus terkirim. Nah seperti itu yang dirancang, gimana caranya biar bisa cepat. Oke, algoritmanya jangan yang kompleks, algoritmanya yang sederhana saja, seperti itu. Kemudian karena dia memang tahap desain, bisa juga mendekati kode nyata pakai pseudocode. Jadi beberapa orang memang merancang, ada yang pakai flowchart, ada yang pakai activity diagram, ada yang pakai pseudocode. Jadi benar-benar
sudah bisa menerangkan solusi yang ini kalau saya tulis dalam kode program nanti bentuknya begini, nah, pakai sudo. Nah, kalau pakai TypeScript nulisnya begini, kalau pakai PHP nulisnya begini dan lain sebagainya. Kemudian object lifecycle. Ya, di dalam perancangan yang berbasis objek, maka kita tidak bisa lepas dari yang namanya objek, tentu saja ya, namanya dia basisnya objek gitu. Nah, objek-objek di dalam sistem itu nanti siklus hidupnya seperti apa, life cycle-nya itu seperti apa, gitu. Nah, itu yang apa namanya akan difokuskan di tahap OOD. Lalu kalau yang OA tadi functional requirement, kalau OOD itu non functional requirement. Oke. Perbedaan dari kedua requirement ini akan kita bahas lebih lanjut nanti pada saat pengumpulan kebutuhan. Oke. Sementara kalau OA itu small model, OOD itu large model. Jadi memang modelnya akan sangat besar nanti di tahap desain. Ada yang kelas diagram, kemudian kelas diagram itu kita pecah-pecah menjadi objek diagram, kemudian kita pecah-pecah lagi menjadi sequence diagram, dan banyak sekali. Banyak dan sangat detail, namanya jadi desain ya. Kalau analisis itu mungkin kita hanya gambar sketsa rumah gitu ya. Tapi kalau desain itu kita sudah detail. Oh, nanti di kamar ini ukurannya sekian kali sekian, ketebalan dinding bahannya pakai ini, susunan rangka kayunya seperti apa, itu desain. Dan memang besar. Oke. Nah, ADBO sendiri adalah sebuah rekayasa perangkat lunak dengan pendekatan sistem sebagai kelompok interaksi objek. Jadi awalnya rekayasa perangkat lunak itu, pembuatan perangkat lunak itu kan procedural base ya, sebelum kita kenal yang namanya object oriented. Jadi kalau dulu mikirnya urutan kerjanya sistem seperti apa, kalau sekarang beda. Nah, kalau sekarang ada apa ngapain gitu ya, atau ada siapa ngapain gitu kalau kita bicara tentang objek. Objeknya apa sih, objeknya siapa sih, dia melakukan apa gitu. Tidak lagi peduli tentang urutan. Bahkan sekarang sudah multi thread itu kan sudah sangat populer sekarang. Sistem berjalan tidak sesuai dengan urutan di kode programnya, dia bisa berjalan secara paralel gitu, multi thread. Oke. So pandangan yang berpikir tentang nanti urutan kerjanya bagaimana itu sudah mulai dipinggirkan. Sekarang berpindah ke ini nanti akan ada objek apa saja ngapain, ada interaksinya nggak dengan objek yang lain. Nah, itulah konsep dari ADBO. Kemudian yang kedua, ADBO itu bisa digunakan sebagai metode analisis yang nanti akan memeriksa kebutuhan perangkat lunak dari sudut pandang kelas dan objek. Ya, karena ADBO itu memang ada tahap analisisnya, jadi seorang developer yang menggunakan ADBO ini seharusnya nanti dia bisa menganalisis, oh ya, kebutuhan ini berarti akan ada kelas A, B, C, D. Kelas A ini akan turun menjadi objek A1, A2, B akan menjadi B1, C akan menjadi C1, C2, C3 dan seterusnya. Akan ada interaksi dan bla 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 bla. Itu konsep dari ADBO. Abstraksinya seperti itu. Oke. Jangan pusing dulu. Anda akan mengalami ini sendiri secara natural ketika nanti Anda akan mengembangkan perangkat lunak tapi dengan basis objek. Oke. Kuncinya itu ya, berbasis objek. Oke. Nah, ini tadi yang saya janjikan. ADBO itu sebetulnya di mana sih posisinya ketika kita mengembangkan perangkat lunak? ADBO itu ada di tahap analisis, perencanaan, pokoknya persiapan, praproduksi. Nah, di awal. Ada yang bilang bahwa tahap praproduksi ini, produksinya kan ngoding ya, itu justru 70% waktu pengembangan isinya merencanakan. Jadi kalau Anda dikasih batas waktu 100 hari gitu ya, 100 hari aplikasi harus jadi, 70 hari itu cuma buat ngerencanain doang, buat gambar, sketsa dan sebagainya, belum nulis ngoding ya. 30 hari terakhir itu baru ngoding, testing, troubleshooting dan sebagainya. Biasanya begitu kan. Pak, apa bisa Pak ngoding 1 bulan? Bisa, yang penting perencanaannya jelas. Nah, di pengembangan proyek skala besar ya, yang mengerjakan ADBO itu nanti justru senior programmernya atau sistem analisisnya. Sementara yang ngoding itu justru junior programmer. Gajinya lebih gede mana? Ya lebih gede senior programmer. Padahal dia nggak ngoding, jarang ngoding ya. Mungkin ada yang ngoding tapi jarang gitu. Lebih banyak yang ngoding itu junior programmer. Lah senior programmer atau bisa juga seorang sistem analis ya kerjanya hanya menganalisis
Sistem itu merencanakan, dia yang gambar strukturnya. Nanti udah jadi petanya kasih. Nah, jadi kalau dalam pengembangan rumah ya, Anda itu mandornya gitu, arsiteknya. Yang mengerjakan ADBO itu justru arsiteknya. Ya, dia yang menentukan ukuran setiap ruangan, dia yang menentukan komposisi bahan bangunannya, seperti apa penataannya dia. Tapi dia nggak jadi tukangnya ada sendiri. Upahnya lebih besar arsitek. Ya gitu ya. Jadi posisi ADBO itu adanya di awal. So seperti itu yang saya bilang tadi, kita nggak ngoding di mata kuliah ini, kita nggak ngoding sama sekali, tapi kita akan merencanakan pengembangan perangkat lunak. Nah, untuk Anda mahasiswa Stikom PGRI Banyuwangi, karena mata kuliah ini di semester 6 dan di semester 7 bagi Anda yang mengambil jalur reguler itu ada tugas proyek, Anda bisa menggunakan mata kuliah ini sebagai starting point untuk tugas proyek Anda. Ya. Kenapa? Karena di sini Anda akan merencanakan segala sesuatunya. Kalau ini Anda selesai mata kuliah ini, saya harap Anda sudah punya bab 3. Ya, minimal bab 3, justru bab 1-2-nya kita lompati. Bab 3 dari tugas proyek Anda. Alias proposal skripsi juga Anda sudah bisa bab 3 kalau Anda pengembangan ya proposalnya. Pun kalau Anda ternyata menjadi nanti ngambil jalur kampus merdeka ya, magang ataupun tugas proyek independen gitu ya, proyek independen, Anda bisa menggunakan ADBO ini untuk persiapan Anda merancang aplikasi yang akan digunakan. Ngodingnya nanti, urusannya nanti kalau ngoding. Jadi merencanakan dulu semuanya di sini. So, jangan buru-buru ngoding ya di sini, semuanya merencanakan. Ingat kata kuncinya, analisis, desain, berorientasi objek. Kita menganalisis, kita mendesain, semuanya berbasis objek. Ya, di dalam pengembangan software skala besar, hasil dari perancangan analisis ini semuanya itu bisa digunakan sebagai audit dari kualitas software. Nah, jadi kalau softwarenya softwarenya ada bug di kode program, syntax error, yang dipanggil junior programmer suruh memperbaiki. Tapi kalau softwarenya ini tidak sesuai pesanan atau ada fitur-fitur yang kurang, yang dilihat adalah ADBO-nya ini, perencanaannya ini. Yang akan dimintai pertanggungjawaban adalah senior programmer maupun sistem analisisnya. Pertanggungjawabannya lebih besar, tapi gajinya juga lebih besar. Begitu. So, tahap ini memang biasanya dilewati oleh programmer pemula atau programmer yang nggak sabaran, pengennya langsung ngoding aja, nggak ngerencanain apapun. Ya, kalau skalanya kecil mungkin gampang ya, ngoding selesai sudah begitu. Tapi kalau software skala besar jangan main-main, karena software itu bukan milik Anda, itu milik perusahaan, bisa jadi seperti itu. Harus ada perencanaan, harus ada analisisnya di awal, kemudian ada eksekusi. Sehingga nanti kalau misalnya ada masalah dengan aplikasi atau perangkat lunak yang dibuat, berdasarkan hasil analisis dan desain itu bisa lagi diperbaiki tanpa harus membedah satu persatu baris kode program yang ada di perangkat lunak itu. Oke, jadi itu sekali lagi posisi ADBO itu ada di awal sebelum kita ngoding. ADBO dulu baru OOP. Begitu. Nah, dari semua penjelasan saya ini, lalu apa sih yang akan dikerjakan di mata kuliah ini? Nah, karena kita nggak ngoding ya, jadi Anda tidak akan saya suruh untuk membuat aplikasi apapun, tidak. Tetapi saya minta untuk mencari topik pengembangan perangkat lunak. Di sekitar Anda itu ada UMKM, toko-toko kecil, atau wirausahawan yang berbasis masyarakat ya. Kewirausahaan berbasis masyarakat. Kemudian mungkin ada kantor-kantor pemerintahan, kantor-kantor dinas, atau kantor-kantor yang lain. Ada sekolah-sekolah, ada mungkin komunitas keagamaan, komunitas masyarakat, seni budaya, banyak gitu ya. Ada banyak sekali pihak-pihak yang pasti punya masalah. Hidup itu nggak ada masalah. Hidup itu tidak ada yang tidak bermasalah, pasti ada masalah. Anda silahkan main ke sana, kemudian cari topik pengembangan perangkat lunak yang mungkin bisa Anda lakukan untuk mereka berdasarkan masalah yang mereka hadapi. Ingat sekali lagi, tidak ada perangkat lunak yang dibuat tanpa ada masalah. Perangkat lunak adalah alat yang dibuat untuk mempermudah kita mengatasi suatu masalah. Gitu ya. Nah, kemudian pada prosesnya setelah Anda menentukan topik, nanti saya akan memandu Anda untuk bagaimana sih caranya kita tahu masalah tadi itu, perangkat lunak tadi itu bisa masuk ke dalam sebuah proses bisnis dari si
yang minta ada perangkat lunak tadi. Oke, proses bisnisnya seperti apa? Itu nanti. Kemudian dari sana kita bisa melakukan analisis kebutuhan pengembangan. Ya, jadi itu yang akan kita lakukan di mata kuliah ini, ada analisis kebutuhan pengembangan, requirement. Oke, kata kuncinya kebutuhan atau requirement. Kemudian kalau kita sudah tahu kebutuhannya, untuk mendokumentasikannya agar bisa dibaca oleh orang-orang teknik, orang-orang IT, maka kita harus menggambarkan hasil analisis kita tadi maupun hasil perancangan kita ke dalam diagram-diagram UML yang bersesuaian. UML, Anda pernah belajar ini di mata kuliah software modeling. Nah, jangan heran, ADBO ini memang muara dari dua mata kuliah, yaitu software modeling dan juga OOP. Kita akan banyak menggunakan lagi diagram-diagram UML seperti use case, activity diagram, kelas diagram, object diagram, sequence diagram, dan mungkin ada beberapa diagram tambahan lainnya. Sambil jalan kita akan mengingat ini lagi, kemudian langsung kita implementasikan ke sebuah real project gitu. Oke. Kemudian yang sudah digambarkan tadi, diagram-diagram UML akan didokumentasikan ke dalam sebuah dokumen yang disebut sebagai SKPL, spesifikasi kebutuhan perangkat lunak. Nah, sambil jalan sambil jalan mata kuliah ini nanti Anda akan saya ajarkan bagaimana cara menyusun dokumen SKPL ini, kemudian menuliskannya, dan nanti di akhir semester yang saya minta adalah dokumen dari SKPL ini. Nah, jadi itu yang harus Anda kerjakan di dalam mata kuliah ini, dan itulah gambaran singkat dari apa yang akan Anda hadapi selama 1 semester nanti saat Anda mengikuti mata kuliah ini. So, dari saya untuk hari ini cukup itu saja. Jangan lupa terus belajar, jangan lupa untuk menjaga kesehatan, tetap semangat walaupun kita harus kuliah di tengah-tengah pandemi. Sampai jumpa lagi minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.